Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, pada hari ini saya ingin berbagi dengan kawan-kawan tentang riset mini yang saya lakukan bersama kolaborator saya, yang kami angkat judulnya yaitu resep unggulan peningkatan nilai TOEFL. Kawan-kawan sekalian, universitas di dunia mensyaratkan nilai tes bahasa Inggris seperti TOEFL dan IELTS sebagai salah satu dokumen yang harus dilampirkan saat memasukkan aplikasi studi. Nah, nilai tes ini memperlihatkan kemampuan seseorang menguasai bahasa Inggris. Universitas di negeri seperti negara Amerika, Australia, yang mayoritas universitas di negara ini mensyaratkan calon mahasiswanya untuk mendapatkan nilai TOEFL minimum 550. Nah, sementara universitas di Australia itu mensyaratkan nilai IELTS minimum 6,5. Nah, universitas di dua negara ini berasumsi bahwa dengan nilai TOEFL 550 dan nilai IELTS 6,5 ini, calon mahasiswa itu sudah mampu mengikuti proses belajar mengajar dalam kelas dengan baik tanpa ada kendala dengan pendengaran, dengan diskusi dan lain sebagainya. Nah, sedikit berbeda dengan kampus di mana saya bekerja sekarang di Universitas Syekh Kuala atau Unsia. Nah, di universitas ini nilai tes TOEFL tidak diberlakukan saat proses memasukkan aplikasi lamaran. Namun, tes TOEFL ini diberlakukan kepada mahasiswa saat akan mengikuti sidang skripsi terakhir. Nah, pemberlakuan persyaratan ini menuai kritikan dari berbagai kalangan mahasiswa. Nah, kritikan ini bisa dilihat dari berbagai media cetak seperti media Detak Unsia, ya ini adalah medianya mahasiswa, di mana mahasiswa menganggap bahwa pemberlakuan syarat mendapatkan nilai TOEFL sebanyak 450 ini menghambat mereka menyelesaikan studi di Unsia. Nah, bagi mahasiswa, pemberlakuan ini dianggap sebagai ambisius yang dilakukan oleh Unsia. Kemudian para mahasiswa juga beranggapan bahwa bidang studi yang mereka geluti sekarang tidak begitu butuh dengan nilai TOEFL ini. Dengan kata lain, tanpa kemampuan bahasa Inggris sebagai bahasa asing ini, mereka juga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan studi di kampus ini. Nah, komplain inilah yang membuat pejabat Universitas Syekh Kuala itu mencari jalan keluar. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi dapatlah dua cara sebagai respon terhadap komplain daripada mahasiswa, yaitu lewat mata kuliah umum bahasa Inggris atau MKUBI dan unit program pendampingan pembelajaran bahasa Inggris atau UP3BI. Nah, dua program unggulan inilah MKUBI dan UP3BI telah diterapkan semenjak semester ganjil 2015. Nah, kedua program ini fokus pada pengajaran TOEFL. Nah, bahan dan teknik pengajarannya juga disesuaikan dengan peningkatan kemampuan nilai TOEFL mahasiswa. Nah, para pengajar dan kakak asuh, jadi di MKUBI itu dipekerjakan para dosen atau para pengajar, dan di UP3BI itu adalah yang dipekerjakan adalah kakak asuh. Jadi kedua pengajar ini, dosen dan kakak asuh itu fokus pada pengajaran yang diterapkan pada TOEFL seperti listening comprehension, kemudian structure and written expression, dan juga reading comprehension. Nah, bahan yang digunakan oleh staf pengajar itu juga seragam untuk masing-masing program. Nah, sehingga satu kelas dengan kelas lainnya itu mendapatkan materi yang sama. Nah, dua program ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pejabat Unsia dalam merespon komplain dari mahasiswa. Nah, kawan-kawan sekalian, mungkin ada yang masih penasaran atau ingin tahu apa itu sebenarnya TOEFL. Nah, TOEFL itu adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Nah, jadi tes TOEFL ini merupakan tes standar untuk mengukur kemampuan kita dalam berbicara dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asing.
Nah, biasanya ini tes TOEFL ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk masuk ke perguruan tinggi di Amerika Serikat misalnya, dan juga di negara-negara berbahasa Inggris lainnya. Namun demikian, saat ini tes ini juga menjadi persyaratan untuk menempuh pendidikan lanjutan di universitas-universitas di dalam negeri. Nah, bahkan di banyak universitas seperti Universitas Syah Kuala atau Unsia dan juga Universitas Mataram, TOEFL menjadi syarat untuk mengikuti ujian skripsi dan lulus pada program yang diambilnya. Nah, TOEFL ini sebagai tes standar dan dipercaya di seluruh dunia yang membuat lebih daripada 9.000 institusi pendidikan di seluruh dunia itu mempercayai keabsahan daripada tes ini. Nah, jadi tes TOEFL ini dia ada 3 kategori. Nah, dengan kadar pengakuan yang berbeda. Nah, yang pertama yaitu TOEFL internasional. Nah, tes ini diakui oleh semua institusi pendidikan di dunia. Nah, yang kedua adalah TOEFL institusional. Nah, tes ini bersifat institusional, bermakna bahwa hanya universitas-universitas tertentu yang mengakui nilai ini. Nah, yang ketiga adalah TOEFL prediction. Nah, tes ini sifatnya lokal, hanya institusi pelaksana tes ini saja yang mengakuinya. Nah, tes TOEFL prediction ini terdiri dari 3 bagian, structure, listening, dan juga reading comprehension. Nah, mahasiswa direkomendasikan untuk mengikuti tes TOEFL prediction sebelum mengikuti tes TOEFL institusional dan internasional. Nah, selain harganya yang terjangkau, TOEFL Prediction juga memberikan informasi tentang generic feature yang didapatkan pada tes TOEFL institusional dan internasional. Nah, jadi dengan mengetahui generic feature, ya dipercaya oleh kita semua bahwa ini dapat membantu mahasiswa dalam menjawab soal dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu berbicara tentang komplain. Nah, bahasan tentang komplain yang terjadi di kalangan mahasiswa sebagai persyaratan bahasa Inggris itu telah banyak didiskusikan oleh penulis-penulis lainnya di kajian literatur. Nah, termasuk di Korea, nah hasil riset yang dilakukan oleh peneliti di sana menunjukkan bahwa pemberlakuan persyaratan ini telah membawa dampak negatif terhadap mahasiswa. Nah, di antaranya terjadinya pemaksaan terhadap mahasiswa untuk mengikuti tes dan mencapai nilai yang disyaratkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, beban dana. Nah, jadi mereka juga harus mengeluarkan dana untuk mengikuti berbagai pelatihan untuk mencapai nilai yang telah ditentukan. Nah, hal serupa juga terjadi di negara Amerika. Nah, di mana lembaga pendidikan di sana harus mengikuti semua persyaratan yang telah ditentukan oleh sistem pengadilan negara di sana. Nah, komplain ini muncul ke permukaan karena kegagalan pemerintahan dalam menyediakan program pengajaran kepada pelajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing untuk mencapai standar kurikulum akademik yang diwajibkan. Kawan-kawan sekalian, dalam mengambil data, nah kami mengadopsikan studi kasus, yaitu menginvestigasi sebuah kasus ataupun banyak kasus dalam mendapatkan informasi terhadap sebuah konteks dalam kasus ini ya. Nah, jadi dalam pengambilan data kami melibatkan mahasiswa sebanyak 1.916 orang. Nah, mereka ini adalah mahasiswa yang sedang kuliah pada semester 1 di Unsia. Sebelum mereka mulai mengambil mata kuliah bahasa Inggris MKU, mereka diwajibkan untuk mengikuti pretest dan juga post-test di akhir semester. Nah, jadi hasil inilah yang kami kumpulkan dan kami analisis untuk menjawab pertanyaan riset kami. Nah, instrumen yang kami gunakan yaitu dengan menganalisis hasil pretest dan post-test yang kami dapatkan dari unit uh, pelaksana kerja ya atau UPT gitu, pusat bahasa. Jadi pelaksanaan ini adalah tes resmi yang dilakukan oleh pusat bahasa Indonesia. Nah, kami menganalisis data pretest dan post-test ini secara kuantitatif. Nah, jadi data ini kami tampilkan dalam bentuk grafik, kemudian kami klasifikasikan
sesuai dengan kelompoknya. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, dari hasil, riset mini ini yang kami, dapatkan, bahwa, eee, pada nilai yang kami dapatkan ini bisa, dilihat perbedaan nilai yang dicapai oleh mahasiswa saat pretest dan posttest. Nah, jadi nilai yang kami dapatkan ini misalnya, pada, mmm, mereka yang memiliki nilai 550 itu setelah adanya, treatment tadi itu ada satu yang sebelumnya tidak pernah ada, kemudian terjadi juga peningkatan, bagi mereka yang mempunyai nilai 500 sampai 547, kemudian adanya peningkatan pada yang mendapatkan nilai 477 sampai 497 dan juga terjadinya penurunan, eee, bagi mereka yang mendapatkan nilai yang rendah, yaitu dari 250 sampai 347 sampai 400 sampai 477. Nah, jadi dari, hasil yang kami dapatkan, itu bisa dikatakan yang dapat nilai rendah pada pretest itu setelah posttest itu, semakin, yang dulu nilainya rendah sekarang sudah semakin tinggi, sementara pada kelompok yang dulunya tidak pernah mencapai 550, nah sekarang setelah ada treatment, mahasiswa ada yang mendapatkan nilai sebanyak itu. Nah, nilai TOEFL yang tinggi ini menjadi syarat untuk menempuh studi di negara berbahasa Inggris. Juga nilai tertentu diberlakukan, bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Unsia. Nah, bagi mahasiswa Unsia, pemberlakuan, syarat ini mendapatkan respon, yang negatif ya dari mahasiswa. Nah, sehingga pejabat Unsia juga merespon komplain itu dengan mengambil langkah yang sangat positif, yaitu dengan menyediakan program NKUBI dan P3TI dengan fokus itu adalah pengajaran TOEFL. Nah, kedua program ini kalau kita lihat dari hasilnya itu telah menunjukkan keberhasilannya. Nah, program unggulan ini, bertujuan adalah untuk menumbuhkan kesadaran atau sense of awareness, bagi seluruh mahasiswa untuk dapat mempersiapkan diri untuk belajar TOEFL lebih tinggi lagi. Nah, dengan demikian pemberlakuan TOEFL di Unsia yang dulunya menjadi masalah bagi mahasiswa sekarang tidak menjadi masalah lagi. Baik kawan-kawan, demikian saja, paparan singkat dari hasil mini riset kami. Mohon komentar dan juga, saran serta kritikan supaya kami dapat membuatnya lebih baik lagi. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.